Selamat datang di Update Kripto tanggal 21 Desember 2025. Hari ini, market lagi masuk fase yang cukup sensitif. Meski siklus besar belum menandakan puncak, suasana fear masih membalut hampir semua pair. Momentum kecil sudah mulai muncul, tapi tekanan dari data makro dan sentimen pasar membuat pergerakan harga jadi serba ambigu. Kita bakal bahas alasan kenapa siklus belum selesai, zona psikologis penting, dan bagaimana strategi menghadapi market di tengah ketidakpastian ini. Sebelum lanjut, perlu diingat, kalau semua pembahasan ini murni untuk edukasi, bukan rekomendasi finansial, dan keputusan untuk entry sepenuhnya ada di tangan masing-masing. Jangan lupa lakukan riset sebelum ambil keputusan. Hari ini ada agenda penting dari Amerika, yaitu pidato Presiden Trump. Menjelang pekan depan juga ada beberapa kunci, mulai dari notulen rapat Bank Sentral Australia sampai data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Terakhir, FOMC Minutes akhir bulan bisa jadi penentu arah kebijakan suku bunga. Volatilitas bisa naik turun, terutama kalau ada pernyataan baru soal arah ekonomi global. Market kripto sangat rawan sentimen, jadi pantau terus update data ekonomi ini. Pertama, data inflasi Amerika bulan November akhirnya keluar. Angka Consumer Price Index naik 2,7% per tahun, atau lebih rendah dari ekspektasi pasar. Core CPI juga cuma naik 2,6%. Dengan inflasi yang mulai adem, pasar jadi mikir, apakah The Fed akan tahan-tahan lagi buat naikin suku bunga, atau justru kasih sinyal lebih dovish. Lebih rendahnya inflasi ini bikin kripto seperti Bitcoin dan Ethereum kembali dilirik sebagai alternatif investasi buat hedging. Kedua, laporan tenaga kerja Amerika bulan November juga jadi sorotan. Payroll naik 64.000, tapi ternyata tingkat pengangguran melonjak ke 4,6%, paling tinggi sejak 2021. Ada teka-teki, ekonomi Amerika beneran pulih atau jangan-jangan malah mulai goyah? Data campuran kayak gini bikin sentimen market penuh tarik ulur. Di satu sisi, peluang adanya stimulus menguat, tapi di sisi lain, kekhawatiran pasar soal resiko resesi nggak bisa diabaikan. Ketiga, The Fed baru saja sinyalkan potensi pemangkasan suku bunga lanjutan. Suku bunga acuan diturunkan 25 basis poin, jadi targetnya sekarang di 3,5–3,75%. Narasi dovish ini biasanya ngasih angin segar buat kripto, karena investor cenderung cari imbalan di aset beresiko saat bunga rendah. Tapi ingat, rencana The Fed bisa berubah cepat kalau inflasi mulai nambah atau ekonomi balik melambat. Jadi, walaupun outlook terlihat positif, market tetap perlu siap-siap sama dinamika dadakan. Fear and Greed Index hari ini tetap di zona fear dengan skor 28. Selama seminggu terakhir, skor rata-ratanya juga masih seputaran fear. Artinya, market belum sepenuhnya yakin buat kembali ambil resiko besar. Harga Bitcoin masih tertahan di bawah $89.000 dengan volume perdagangan turun naik, mencerminkan kecemasan investor. Untuk yang sering mantau sentimen, ini saat di mana market cenderung mudah bereaksi emosional terhadap berita apapun, jadi pergerakan bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Beralih ke P-Cycle Top, indikator klasik buat mendeteksi potensi puncak siklus. Analogi gampangnya, lampu peringatan ini belum menyala. Moving average 110 hari masih jauh di bawah target $204.000. Artinya, peluang puncak besar masih belum muncul di fase sekarang. Biasanya, sinyal P-Cycle Top lebih akurat pas harga Bitcoin sudah jauh di zona overbought dan market mulai euforia. Tapi sekarang, kondisi masih adem dan belum banyak tanda lonceng bahaya. Puel multiple posisi sekarang di 0,86. Ini mengindikasikan reward bagi miner masih tergolong rendah dan belum ada gelombang besar profit taking. Secara siklus, fase kayak gini mirip sama masa akumulasi awal pasca halving, belum masuk rangkaian distribusi massal. Kalau indikator ini mulai nembus 2,2 atau lebih, barulah alarm puncak mulai kuat. Untuk saat ini, tekanan jual besar-besaran dari miner belum terlalu terasa. Dari sekitar 30 indikator siklus utama, nggak ada satupun yang kasih sinyal puncak. Misal, AHR 999 Index baru tembus 0,54 dari target 4. Jauh banget buat tanda overheat. MVRV Z-Score juga baru naik ke 1,1, padahal skala top biasanya di atas 5. Bitcoin dominan stabil di 58%, menandakan rotasi uang ke altcoin belum mulai. Jadi, fase sekarang masih dianggap sehat buat setup jangka menengah, bukan bubble. Bitcoin saat ini bergerak di kisaran $88.000, sedikit di atas lower Bollinger Band 4 jam,
dan masih berada di bawah VWAP harian. Kondisi RSI sedikit oversold, yang artinya ruang untuk rebound cukup terbuka, meskipun sentimen market belum agresif. Area reaksi penting ada di sekitar 89.000 hingga 91.000 dolar. Itu adalah level resistance utama di skenario utama kalau rebound terjadi. Kalau misalnya terjadi penurunan lebih lanjut, area support penting berada di 84.900, tepat di bawah lower Bollinger Band Daily. Skenario utama adalah potensi pantulan ke area VWAP harian dan resistance psikologis 90.000 dolar. Skenario alternatifnya, kalau breakout gagal, tekanan seller bisa kembali menguji area support bawah. Untuk saat ini, market cenderung nunggu data makro berikutnya, jadi volatilitas bisa tiba-tiba meningkat. Ethereum bergerak dekat lower Bollinger Band Daily di area 2.974 dolar. Tekanan jual memang masih terasa, tapi candle 4 jam terakhir menunjukkan stabilisasi di atas support. Untuk area reaksi, perhatikan level 3.100 dan 3.199. Ini jadi target resisten logis jika terjadi rebound lanjutan. Skenario utama mengarah pada potensi kenaikan selama support di 2.770 tetap bertahan. Tapi kalau market makin melemah dan harga menembus support tersebut, potensi lanjut koreksi ke bawah terbuka lebar. Untuk sementara, ETH masih dalam fase konsolidasi habis penurunan tajam. BNB saat ini masih lanjut konsolidasi setelah sentuh lower Bollinger Band di area 832. RSI 7 dan 14 hari menunjukkan kondisi netral ke oversold, menandakan kemungkinan harga sudah cukup tertekan. Area resistance terdekat di 873, 880, dan 887 jadi target logis di skenario utama. Jika BNB gagal bertahan di atas support 832, potensi breakdown ke bawah harus diwaspadai. Untuk sekarang, kecenderungan harga adalah mencoba bounce jangka pendek, tapi konteks besar masih di bawah tekanan seller. Sol lagi masuk fase oversold dengan harga sekarang di 125 dolar, dekat lower Bollinger Band 4 jam. Meskipun tekanan jual lumayan tajam beberapa hari, candle terakhir nunjukin ada upaya stabilisasi. Target reaksi utama ada di 128, 130, hingga 131,82 dolar. Skenario utama adalah potensi bounce jangka pendek selama harga bertahan di atas 120. Tapi, kalau ternyata support ini tembus, kemungkinan retest ke bawah harus siap diantisipasi. Momentum rebound bisa terpicu kalau market mulai berani ambil risiko lagi. XRP berada di kisaran 0,1319, mendekati lower Bollinger Band 4 jam. Dari angle teknikal, harga kelihatan undervalued sementara RSI sudah masuk area oversold. Jika mampu breakout atas resistance 0,1378, potensi kenaikan hingga 0,1426 cukup terbuka. Area support utama di bawah 0,1245, jadi skenario alternatif harus diperhitungkan jika terjadi breakdown lebih lanjut. Untuk saat ini, minat buyer mulai muncul perlahan, tapi belum ada konfirmasi reversal penuh. Doge saat ini sedang mencoba rebound setelah sempat turun tajam ke area 1,8362. Tekanan jual mulai redup seiring adanya candle hammer di time frame 4 jam. Resistance terdekat di 2,0038 dan 2,1. Skenario utama adalah market berusaha dorong harga ke atas resistance 2,038, didukung indikator oversold pada RSI 7 dan 14. Kalau ternyata Doge gagal bertahan di atas 1,8362, tekanan lanjutan ke bawah perlu diwaspadai sebagai skenario alternatif. Untuk sekarang, bias masih ke arah rebound selama support kuat belum ditembus. Semua analisa ini bukan ajakan untuk beli atau jual, tapi murni edukasi, supaya kamu lebih paham dinamika market kripto. Jangan lupa, resiko selalu ada. Terus evaluasi posisi masing-masing, dan semoga analisa hari ini bisa jadi bekal buat navigasi siklus selanjutnya.